Salam saudara sekalian, Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun kita berada malam hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh kepada kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita bersama-sama dimanapun kita berada, kita melantunkan satu pujian, pengiring doa kita, dan kita berdoa, dan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan singkat. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati dimanapun kita berada. Sebuah pujian untuk kita semua, dan mari kita sama-sama menaikkan pujian ini di rumah kita masing-masing. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku, dan dalam renungan terpaksa jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku mengatakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku gunaikan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku mengatakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku gunaikan demi namamu. Tanganku gunaikan demi namamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tengah kondisi COVID-19, di mana kami dalam kondisi PPKM darurat. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami, mau mendengar, mau dekat dengan suara Tuhan, mau dengar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar ditaburkan ini sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan materi renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Baik, siapapun yang mendengarkan rekaman ini, mari kita bersama-sama melihat sebuah kebenaran di dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 9 ya sampai ke-11. Saya akan bacakan ayat-ayat yang tidak panjang ini ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu memiliki begitu banyak harapan-harapan dan doa-doa yang kita lantunkan kepada Kristus. Terkadang dalam situasi-situasi yang sulit sebagaimana hari ini pandemi di mana-mana, ada begitu banyak doa anak-anak Tuhan yang kita merasakan bahwa sepertinya Tuhan begitu jauh dan doa itu tidak dijawab. Kenapa Tuhan, anak Tuhan si A, si B, si C, dari yang kita kenal sangat dekat, tidak mungkin adalah sahabat, saudara, bahkan keluarga kita terdekat. Dan mereka terpapar oleh karena COVID. Bahkan sekarang sudah ada varian baru Delta dan varian Kappa yang penyebarannya relatif jauh lebih cepat, lebih agresif, lebih berbahaya, dan dampak yang ditimbulkan sungguh cukup mengerikan karena bisa menyebabkan kita kehilangan kegagalan fungsi jantung dan paru-paru dalam waktu yang tidak terlampau lama, yaitu dalam hitungan hari. Nah, oleh karena kondisi di Indonesia juga hari ini kita melihat bukan hanya di beberapa kota besar, bahkan pedesaan-pedesaan hampir di seluruh kota di Indonesia mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan obat-obatan
di mana banyak yang habis obat-obatan yang diperlukan untuk mengatasi COVID. Kemudian juga uh, bed okupansi atau ruangan perawatan untuk kita yang sakit di rumah sakit yang hari ini nyaris 100%, bahkan beberapa tempat rumah sakit juga sudah tidak bisa lagi menampung pasien dengan segala macam keluhan atau sakit yang dideritanya. Bahkan yang miris kita melihat ada pasien yang harus meninggalkan rumah sakit karena sudah tidak ada ruangan perawatan. Bahkan kita mendengar terakhir ada salah satu pemilik perusahaan di mana yang kita butuhkan hari ini adalah bernapas oksigen. Pemilik salah satu pabrik terbesar di Indonesia pun akhirnya juga harus meninggal dunia oleh karena COVID dan tragisnya juga kekurangan oksigen. Nah, di luar itu kita juga bisa melihat kondisi-kondisi ini, dan sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita mengalami begitu banyak masa-masa yang sulit. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan pada kesempatan kali ini? Saya teringat ketika dulu ada beberapa kali kesempatan di dalam pelayanan kami mengunjungi jemaat-jemaat atau sahabat rekan yang dalam kondisi tertentu sakit ya, minta tolong datang berdoa. Dan ketika kami datang ada satu kesempatan di mana saya ingat sekali ketika saya dihubungi salah satu jemaat, dan kebetulan area masih di sekitar Cengkareng, dan kami datang pada waktu itu di malam hari ya, sore menjelang malam begitu, dan keluarga ini menyatakan bahwa keluarga terdekat orang tuanya ini sudah dirawat di rumah karena ya rumah sakit menyarankan sudah dibawa di rumah saja dirawat ya, karena kondisinya stroke dan memang tidak lagi dalam kondisi sadar. Nah, dalam situasi demikian itu ketika keluarga berbicara minta tolong didoakan, bukankah kita juga mengalami, mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami secara langsung posisi yang sulit, yaitu ketika ada orang tua atau keluarga terdekat yang mengalami sakit berat. Kita mungkin terlintas, mungkin karena sudah tua, kita berpikir tolong deh karena nanti takutnya dia sengsara, bisa nggak tolong bantu doa supaya cepat dipanggil Tuhan begitu ya. Dan kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, itu satu hal yang perang batin. Satu sisi kita berkata bahwa hidup itu di tangan Tuhan, tapi satu sisi kita juga melihat betapa keluarga itu juga kasihan, mereka kehabisan waktu, kehabisan uang ya merawat keluarga terdekat yang sakit ini ya. Saya teringat ketika orang tua saya sendiri ketika dulu dirawat di rumah sakit karena stroke, ada pasien di persis sebelah mama pada waktu itu ya. Keluarga ini bercerita sudah di rumah sakit lebih dari 4 bulan. Ya, keluarga sudah berkata ya kalau mau meninggal lah, kurang lebih kami sudah merelakan karena ini tanda-tanda vitalnya masih berfungsi. Sedangkan orangnya sudah koma, nggak sadarkan diri, sudah ngorok begitu ya. Tapi kok masih aja tetap bertahan hidup. Nah, kondisi ini membuat kita kan dilema ketika keluarga datang berharap kita mendoakan sesuatu ya. Ya kalau tidak dipanggil ya mukjizat terjadi begitu. Nah, dalam situasi demikian ya kita berdoa akhirnya. Dan di dalam doa itu kita menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memiliki rahasia usia kita, Tuhan yang tahu sampai usia berapa. Dan hari ini kalau kita berdoa kepada kondisi demikian, ingin saya sampaikan bahwa satu sisi Tuhan, kalau Tuhan punya rencana yang indah, maka Tuhan akan menolong agar terjadi mukjizat, orang tua ini bisa sadar kembali dan dia dipulihkan. Kalau Tuhan punya maksud rencana yang indah di balik itu semua. Tetapi sebaliknya kalau menurut Tuhan usia itu 70 tahun berkat yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan, karena sisanya ada bonus. Kalau orang tua sudah usia 83, 85, kita kata Tuhan, kalau memang Tuhan tidak punya rencana yang lain, kami kembalikan orang tua ini ke dalam tangan Tuhan. Kira-kira demikian. Apa yang terjadi ketika kami tinggalkan tempat itu? Kami mendapat kabar ya bahwa sebelum kami tinggalkan, kami melihat bahwa orang tua itu mulai sadar. Nah, di satu sisi tentu kita, wah, doa kita dijawab nih rame-rame ya dengan sahabat-sahabat kita itu. Ada salah satu majelis mendampingi kami pada waktu itu dan juga jemaat.
wah puji Tuhan ya, sadar. Dan ternyata sadar itu membawa berkah buat keluarga yang ditinggalkan ini pada akhirnya. Kenapa? Karena di momen itulah mereka bisa berkomunikasi untuk pertama kalinya setelah sekian lama dalam kondisi yang koma. Saya tidak tahu apakah dalam komunikasi akhir itu orang tua ini bisa menyampaikan entah itu wasiat atau pesan tertentu. Tentu ya kita tidak mendapatkan berita itu. Tapi puji Tuhan itu membuat satu kegembiraan tersendiri, satu penghiburan, kekuatan bagi keluarga ini ketika menyaksikan setelah didoakan, wah ada perubahan yang terjadi. Tapi ketika kami tinggalkan rumah itu, esokan harinya pagi-pagi saya mendapatkan SMS. Bunyi SMS-nya, beliau sudah kembali kepada Bapa di surga, kembali kepada Sang Pencipta. Ya, ini adalah satu hal yang terbaik dalam kacamata atau versi Tuhan dibandingkan versi kita. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, dikatakan bahwa jika ayat ke-9 ya, demikian firman Tuhan, saya kembali bacakan sekali lagi. Adakah orang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Maksud firman Tuhan yang demikian. Terkadang kita berpikir sesuatu yang menurut kita adalah yang terbaik. Belum tentu menurut Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi kalau kita mau mengatakan di dalam doa kita itu, bukan Tuhan tidak menjawab doa pergumulan kesulitan hidup kita. Tetapi kalau Tuhan tidak menjawab atau Tuhan belum menjawab doa kita pada waktu itu, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita di dalam doa kita itu. Jadi ketika kita berdoa, memanjatkan sebuah permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita harapkan, karena Tuhan yang terbaik untuk kita dia tahu. Sekali kepada firman Tuhan mengatakan kepada kita, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya orang tua tahu kondisi anaknya. Kalau kita hari ini Bapak Ibu sekalian punya anak-anak yang sudah dewasa atau yang masih remaja, melihat perjalanan hidup mereka sungguh menarik, bukan? Ada masa-masa di mana mereka bertumbuh sekolah. Kita kembali flashback melihat masa-masa sebelum COVID. Ketika mereka sekolah, kita melihat pakaiannya mulai sobek begitu ya, atau sepatunya sudah kelihatan jempolnya keluar begitu ya, sudah mereka tanpa anak itu meminta. Kita sebagai orang tua kepingin sekali memberikan hadiah atau mengganti sepatunya dengan sepatu yang baru. Kalau dia punya pakaian tadi sudah robek sana robek sini, kita tentu berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan sebuah pakaian yang baru untuk anak kita yang kita kasihi, yang kita cintai. Kalau kita sebagai manusia saja mampu melakukan itu dan berusaha untuk memenuhinya. Meskipun mungkin anak kita ketika sepatunya bolong, dia nggak minta sepatu. Dia berkata, papa boleh nggak punya sepeda gitu ya. Sebagai orang tua kita melihat mana kebutuhan, mana prioritas yang perlu kita penuhi terlebih dahulu. Kalau kita melihat sebagai pandangan orang tua bahwa sepatu ini lebih dahulu, lebih priority, lebih urgent, lebih penting, maka kita akan sampaikan kepada anak kita, nak, papa saat ini punya uang hanya cukup untuk membelikan kamu sepatu. Nanti papa kumpulkan lagi uang nanti suatu waktu, atau doakan saja semoga nanti ketika kamu lulus sekolah ya naik kelas, papa ada terkumpul uang, nanti kita beli sepeda untuk kamu. Nah, jawaban dari orang tua itu belum tentu memuaskan keinginan anak, tetapi yang kita berikan adalah yang terbaik untuk dia, karena kita mengerti dan tahu bagaimana memperlakukan atau menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi kita adalah ciptaan Sang Pencipta. Tuhan tahu sekali ketika kita berdoa dalam pergumulan hidup kita, kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan bahwa kita diambang kehancuran, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Dan ini pada akhirnya membuat kita berpikir, kenapa Tuhan doa saya tidak dijawab seperti yang saya harapkan? Sekali lagi, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Itulah iman yang harusnya kita miliki hari ini di masa-masa yang sulit ini. Kita tahu persis apa yang terbaik yang Tuhan akan sediakan untuk kita semua hari ini.
Kalau saudara hari ini bisa bernapas menggunakan nafas yang masih free of charge ini, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bukankah itu suatu proteksi yang luar biasa? Anugerah semata daripada Tuhan. Bukankah kita patut mengucap syukur hari-hari ini dan menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk lebih dalam lagi bersekutu kepada Tuhan, mencari esensi dari nilai sebuah kehidupan. Apalagi ketika kita hari ini saat mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin kita ditemani oleh secangkir kopi atau teh manis, atau ada cemilan, ada singkong goreng barangkali. Tentu saja tidak salah ketika kita ada di rumah menikmati semuanya itu. Tapi kalau kita boleh memikirkan kembali, kita tidak pernah tahu sampai kapan masa-masa yang sulit tidak akan berakhir. Dan kalau ini masih dalam waktu yang cukup panjang, apa yang saudara akan kerjakan? Di dalam iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, masihkah kita mau merenungkan firman Tuhan? Masihkah kita mau lebih dalam lagi mengambil waktu sebagaimana dikatakan Daud, 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan itu bercerita tentang bagaimana kita membangun komunikasi dengan Kristus yang adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Kalau hari ini kita merasakan usia kita terus bertambah dan bahkan tidak sedikit kita mendengar pembicaraan di luar kondisi COVID ini di Indonesia secara khusus. Orang berkata kita sedang menunggu undian atau menunggu giliran kapan kita akan terkena atau terpapar. Banyak hal lewat kesempatan ini saya mengingatkan, misalnya andai kata saja kita membeli makanan secara online. Ini bukan satu hal yang salah, ini salah satu metode yang aman. Tapi kita tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi koki atau chef yang masak. Apakah dia OTG, ataukah dia tidak sengaja bersin dan ternyata dia penderita COVID yang belum memiliki gejala, ataupun dia baru mengalami gejala ringan sementara suhu tubuhnya juga belum mengindikasikan kenaikan yang signifikan. Dan mohon maaf, dropletnya itu terkena pada sajian makanan yang dia siapkan, dan itu dibawa oleh kurir, ya. Dan bukan tidak mungkin kurirnya pun juga OTG, sementara kita berhadap-hadapan menerima di depan pagar rumah kita. Dan ya, salah satu proteksi adalah kalau makanan itu kita bisa hangatkan kembali, kita hangatkan kembali. Kalau kita punya box sanitizer hari ini, makanan dimasukkan lebih dulu supaya diproteksi, dibunuh bakteri atau virusnya lewat ultraviolet yang banyak hari ini di pasaran. Langkah-langkah preventif itu tentu perlu. Terlebih kita sebagai anak Tuhan, bagaimana langkah-langkah preventif kita di dalam menyuarakan iman kita dalam mengiring Tuhan. Bukan tidak mungkin hari ini kita justru menggunakan manfaat waktu yang ada yang panjang nih, belajar. Seperti saya mulai ngulik gitar, ya, main gitar, meskipun masih belum lancar, jauh dari sempurna, tapi kerinduan untuk memuji Tuhan lewat alat instrumen ini bisa dipakai pada akhirnya untuk mengiring sebuah pujian pengantar sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan. Harapan saya lewat media ini, sadarlah kita semua bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia peduli kepada kita dalam setiap momen hidup kita, dalam doa-doa kita yang sekalipun sepertinya tidak sesuai harapan kita. Tapi ingatlah satu statement yang kita sama-sama kita pelajari malam hari ini, bahwa Tuhan tahu yang terbaik yang akan Dia berikan untuk setiap kita malam hari ini. Ada amin. Percayalah bahwa apapun yang kita planning, kita rencanakan, mungkin saja hari ini belum bisa kita laksanakan. Tapi percayalah Tuhan selalu merancangkan rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan yang terbaik buat engkau dan saya. Dan percayalah dengan iman kita harus memiliki iman seperti ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sudah pasti luar biasa. Dan hanya dengan memiliki iman yang demikian, maka kita bisa melihat ke depan dengan penuh harapan. Apapun dan bagaimanapun akhir daripada COVID ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Sudahkah saudara hari ini kembali kepada firman Tuhan? Membuka-buka kembali catatan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu tetap mengucap syukur
belajar mengucap syukur, kembali naikkan puji-pujian. Kalau saudara adalah seorang worship leader, tentu saja momen ini bisa dipakai saudara untuk merekam pujian di rumah. Ada begitu banyak instrumen yang disediakan lewat software multimedia. Bahkan seperti saya berikan contoh hari ini, kalau ada instrumen yang kita miliki di rumah yang mungkin sudah lama kita tidak mainkan, cobalah kita mainkan kembali, kita berlatih kembali, dan kita pakai semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan rekaman ini diberkati Tuhan lewat ayat-ayat yang sederhana ini. Hal pengabulan doa bicara tentang iman. Bagaimana iman saudara hari ini memandangnya? Kalau saudara memandang bahwa dalam doa-doa saudara itu, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik versi Tuhan, bukan versi kita, maka kita terus menggantungkan harap dan iman kita dan tertuju hanya kepada Kristus. Biarlah renungan singkat ini pada malam hari memberkati kita sekalian, dan mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan malam hari ini. Kami sering kali Tuhan dalam menjalani kehidupan ini menemukan jalan buntu, tidak ada solusi, bahkan banyak kali dan acap kali dalam hidup kami merasakan dalam doa-doa kami sepertinya tidak terjawab atau terjawab, tapi tidak sebagaimana yang kami harapkan. Tapi malam hari kami memiliki iman yang pasti, yang kokoh, yang teguh hanya kepada Kristus, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap doa permohonan kami, karena Tuhan yang terlebih tahu kebutuhan utama kami yang menjadi prioritas. Dan selebihnya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau belajar mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, berkati dan proteksi kami Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kami tidak akan mampu melalui badai yang saat ini sedang terjadi mewabah di seluruh dunia, bahkan di negeri kami tercinta Indonesia. Terus memberkati pemerintahan kami, presiden kami, sampai tingkat paling bawah, sampai tingkat desa. Kami percayakan setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan, berkelimpahan di dalam masa-masa yang sulit ini. Kalau Tuhan memberkati para rasul, para nabi, umat Tuhan, penjagaan pemeliharaan Tuhan pun terjadi untuk setiap kami yang percaya. Hamba berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan bersama-sama hamba berdoa, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara, menyertai setiap orang, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Diberkati setiap kita malam hari ini. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang. Salam sehat, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan selalu, dan jangan pernah lupa selalu berharap bergantung kepada Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.